Ya, pemirsa, PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK hingga saat ini masih mencatatkan kinerja operasional yang positif. Per Mei 2025, emiten berkode saham IPCC ini berhasil menorehkan pertumbuhan double digit atau 10,9% secara tahunan. PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK hingga bulan Mei 2025 masih mencatatkan kinerja operasional positif dengan pertumbuhan sebesar 10,9% atau double digit. Operator terminal kendaraan yang berada di bawah pengelolaan subholding multi terminal ini berhasil melayani total kargo yang terdiri dari kendaraan completely built up atau CBU, truk atau bus, alat berat dan motor sebanyak 476.477 unit. Capaian positif emiten berkode saham IPCC tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah impor kendaraan, terutama jenis CBU berbasis Battery Electric Vehicle, kemudian Hybrid Electric Vehicle, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle dengan total 24.192 unit, dan khusus bulan Mei 2025 tercatat sebanyak 6.757 unit CBU elektrik atau tumbuh 38,5% dibandingkan April 2025. Sementara itu, kinerja positif juga berhasil dicatatkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 9 Juli 2018 ini terhadap penanganan kargo. Kargo tersebut terdiri dari kendaraan CBU, alat berat, dan truk atau bus. Adapun, pertumbuhan kargo ini didorong meningkatnya kebutuhan kendaraan niaga modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seiring dengan keseriusan pelaku usaha untuk mendukung target penurunan emisi karbon nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK di tahun 2025, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Sugeng Mulyadi. Beliau adalah Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK dengan kode saham IPCC. Ya, halo Pak Sugeng, apa kabar? Baik, Mas Hajar. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Tapi sebelum membahas lebih jauh ini Pak Sugeng, review Anda terkait dengan kondisi usaha kemudian perekonomian Indonesia secara umum seperti apa nih Pak Sugeng? Ya, kalau terkait dengan industri otomotif, untuk di dalam negeri kelihatannya masih menantang ya. Kemarin kita juga sudah terima data dari Gaikindo bahwa penjualan retail itu mengalami penurunan sekitar 15%. Nah, namun kalau dari sisi untuk ekspor kendaraan dari Indonesia ke luar negeri itu mengalami peningkatan cukup signifikan sekitar 6,9%, Mas Fajar. Baik. Nah, kalau update terkait dengan kinerja perseroan sendiri seperti apa nih Pak Sugeng, sehingga ini bisa menjadi salah satu insight juga nih bagi pemirsa IDX Channel terkait dengan kinerja IPCC. Ya, kalau kita pencapaian semester 1 pertumbuhan IPCC cukup menggembirakan dengan kargo mengalami peningkatan di atas 10% dan secara keuangan untuk pendapatan kita bisa memberikan kontribusi pertumbuhan year on year sampai 15% dan bottom line-nya kita tumbuh sekitar 41,1%, cukup tinggi. Wow, berarti kinerja positif yang terus diraih begitu dari IPCC ya, paling tidak sampai saat ini begitu ya Pak Sugeng. Nah, kalau kita bicara IPCC ini adalah terminal kendaraan terbesar ya, dan memiliki wilayah operasional yang juga tersebar ada di Jakarta, kemudian di Sumatera Utara, ada di Kalimantan Barat, Kaltim, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, wilayah-wilayah kerja tadi seperti apa juga nih dari kinerja operasionalnya? Apakah mengalami pertumbuhan yang positif semuanya kah, atau ada hal yang justru paling tinggi begitu di antara satelit-satelit lainnya nih kalau kita lihat kantor cabangnya sendiri? Ya, jadi kalau kita lihat secara geografisnya memang pusat automaker atau manufacturing itu kan adanya di Jabodetabek, Kerawang, dan sekitar Jawa Barat ya. Jadi memang tertinggi masih dihuni oleh Jakarta. Di mana Jakarta ini ada dua terminal domestik dan terminal internasional. Nah, terminal internasional itu hampir 75% dari total pendapatan. Nah, sedangkan domestik itu hampir sekitar 20-30%. Nah, domestik sendiri itu tersebar di Jakarta itu sekitar 15%, kemudian ada di Belawan, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian ada di Pontianak, dan yang paling besar di Makassar. Jadi kita membuat suatu ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi di semua lokasi di Indonesia begitu, Mas Fajar.
Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini Pak, mekanisme operasional dari lini bisnis IPCC lah, ada car terminal distribution begitu ya Pak, kemudian ada car terminal sporting, kemudian ada car distribution management. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nih kepada pemirsa, maksudnya kemudian tadi Anda katakan kan saling terintegrasi begitu ya Pak Sugeng, ini seperti apa sih? Jadi yang menjadi bidang usaha utama IPCC terkait dengan car terminal operation. Jadi kita mengoperasikan terkait dengan receiving delivery, kemudian cargo handling sampai ke stevedoringnya. Nah itu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam terminal yang dimana penumpukan mobil, kemudian handling mobil untuk bongkar muat sampai ekspor impor dan domestik. Kemudian yang kedua adalah value added services. Itu terkait supporting terminal facilities, termasuk mini repair, kemudian cuci, kemudian ada terkait dengan pemasangan aksesoris dan lain-lain. Nah, kegiatan yang ketiga itu terkait dengan cargo distribution management. Itu ada land transportation, ada pay delivery center, pergudangan di luar pelabuhan, dan mungkin terkait dengan ekosistem yang terkait logistiknya begitu. Nah ini menarik. Lantas seperti apa sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi penopang kinerja dari IPCC Pak Sugeng? Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan wilayah operasional dari IPCC ada di mana saja. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ada beberapa daerah, ada Belawan Car Terminal, ini terletak di Sumatera Utara begitu ya, beroperasi sejak 1 Januari 2022. Kemudian ada Tanjung Priok Car Terminal, ini lokasinya juga di Jakarta. PDC Jakarta beroperasi sejak Agustus tahun 2022. Kemudian ada Pontianak Branch, ini di Kalimantan Barat, operasional Desember 2018. Kemudian Balikpapan Branch di Kalimantan Timur, beroperasi sejak Oktober 2023. Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Banjarmasin Branch ini beroperasi sejak 7 Oktober 2024, dan Makassar Car Terminal sejak 1 Mei 2022. Itu dia operasional dari IPCC di mana saja begitu, tadi sudah saling terintegrasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Berikutnya ada lini bisnis dari IPCC atau Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Pertama, Car Terminal Distribution. Ini terdiri dari Planning and Control, kemudian Stevedoring, Cargo Dooring, kemudian Storage Inspection. Ada Car Terminal Supporting, ini Vehicle Processing Service, kemudian Vehicle Processing Service, dan juga Equipment Processing Service, itu dia. Kemudian Car Distribution Management, Pre-Delivery Center, kemudian Inland Logistic, ini terdiri dari Truck Car Carrier,